Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, hari ini tuh aku lagi mikir-mikir ya. Akhirnya kita berada di sebuah masa di mana jeda handphone Xiaomi itu bisa agak kerem gitu, biar kita nggak terlalu capek ngikutin gitu kan. Soalnya banyak banget tahun ini. Dari awal tahun itu ada Poco M3, Mi 11, Redmi 9T. Terus lanjut di bulan April ada Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, X3 Pro, Poco F3, Redmi Note 10s, Poco M3 Pro, dan Mi 11 Ultra. Kalau dihitung-hitung ada 10 handphone Xiaomi tahun ini yang udah nelor di Indonesia. Apa ada yang kelewatan ya? Nah, tapi buat aku pribadi, setelah aku pikir-pikir ya, udah berada di bulan ke-7, berarti ini udah lewat dari setengah tahun di 2021, kita udah masuk ke kuartal 3 ini. Dan aku mikir satu handphone Xiaomi yang paling worth it tahun ini, ya Poco F3. Nah, kenapa sih aku bilang kok dia paling worth it? Karena waktu aku beli HP ini ya, hingga sekarang rasanya itu nyaman. Kenyamanan yang pertama ada di ketenangan batin ketika ada handphone-handphone baru datang. Ketika kalian pakai Poco F3 ini, HP-HP yang mungkin bisa membuat kalian merasa gusar itu ada dua aja sih sebetulnya. Pertama, Poco X3 GT dan Poco F3 GT. Jadi kayak Poco F3 tapi dengan memiliki tombol trigger dan dekat kamera itu ada striping lampunya. Nah, itu aja sih yang mungkin agak bisa membuat kita gusar gitu. Aduh, kepingin upgrade. Tapi kalau nggak upgrade pun ya, ini masih amat sangat worth it banget. Soalnya gini ngitungnya, ini harganya yang aku beli dapatnya 5,5. 5,5 dapat RAM 8 dengan storage 256. Itu storage-nya luas banget luas. Kalau kalian ngegame Genshin Impact dengan HP ini, kayaknya nggak perlu khawatir sampai beberapa tahun ke depan deh. Masih cukup aja. Apalagi storage 256 itu udah kayak wah, lapangan gede banget lah. Untuk diisi game juga banyak, untuk diisi file juga luas banget. Tapi harus sering-sering memanajemen ya, kalau suka yang foto-foto, video disimpan semua, karena ini nggak ada SD card-nya. Tapi 256 ini terlalu oke banget sih, terlalu mantep banget. Apalagi kalau kita lihat Poco F3 ini speknya keren banget. Layarnya 120Hz, bodinya Gorilla Glass depan belakang, terus ada frame besi, double stereo speaker, Dolby Atmos, terus juga fast charging 33 watt. Nah, kalau main hitung-hitungan ya, kalau kita beli HP mid-range, misalkan Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, itu kebanyakan di seri tahun depan kita tuh pasti kepikiran bakal ganti gitu loh. Kita bakal ganti gitu. Nah, sedangkan HP-HP mid itu ada di harga 3 sampai 4 juta ya. Ini juga sebetulnya HP mid sih, tapi ngarahnya ke mid-end gitu. Nah, misalkan kalian beli handphone ini Redmi Note 10 Pro tahun ini, pengen ganti di tahun depan, itu berarti kalian harus nambah budget lagi gitu kan. Berarti kalian harus merugikan HP yang lama dan membeli HP yang baru. Itu cost-nya kalau dihitung-hitung bakal masuk ke budget handphone yang ini. Nah, sedangkan kalau kalian beli 5,5 dengan Poco F3 ini udah nggak perlu mikir tahun depan pengen ganti. Kayaknya spek ini udah terlalu masa depan banget deh. Refresh rate 120Hz. Misalkan tahun depan ada 144Hz, aku nggak terlalu ngejar ya mungkin ya secara pribadi, kalau nggak karena review gitu kan. Karena 120Hz ini udah cukup sih, udah kenceng. Bahkan refresh rate 90Hz buat aku pribadi itu udah cukup sebetulnya. Kebanyakan HP Android 5-6 jutaan keluaran 2021 cuma bisa main di lowest dan dapat 30-an FPS aja. Kecuali Poco ya, kalau itu memang spesial lah. Yang di lowest dan dapat 30-an FPS aja. Kecuali Poco ya, kalau itu memang spesial lah. Nah, terus kalau ditanya performa, ini performa Snapdragon 865. 865 tuh udah bagus, tapi di-upgrade ke 870.
ya aman banget. Nah, jadi HP ini itu aman semua, aman dari spek, aman dari performa, untuk masa depan juga udah aman. Walaupun kemarin sempat ada berita kenceng kalau Poco F3 ini memang nggak bisa pakai sinyal Telkomsel saat ini karena Telkomsel pakai N40, sedangkan di Poco F3 nggak mendukung N40. Tapi sebetulnya ya, kalau ditanya 5G-an aku masih nggak terlalu ngejar, karena buat aku pribadi ini masih terlalu jauh banget 5G bisa merata sampai ke daerahku yang berada di daerah. Jadi nggak perlu terlalu muluk sih kalau aku ngejar HP 5G. Tapi secara 5G, Poco F3 ini udah ready. Walaupun mungkin nggak bisa pakai sinyal Telkomsel saat ini, Poco F3 bisa pakai sinyal dari provider lain. Atau mungkin Telkomsel bakal nambah band, itu bisa juga. Jadi kesempatannya luas banget di masa depan. Dan dulu juga pernah aku bilang, walaupun Poco F3 ini sinyalnya masih 4G, menurutku masih murah kok handphone ini. Soalnya dengan harga segini tuh udah aman banget. Bodinya all-rounder ya, all-rounder. Performanya udah melebihi HP-HP di harganya. Bahkan handphone-handphone di harga 6 juta, 5 juta itu kebanyakan masih memakai, kalau nggak Snapdragon 720 dan Dimensity 800. Dimana itu secara performa itu setengahnya dari Poco F3 ini. Nah, kalau ditanya bug, saya pribadi sih nggak terlalu nemu bug ya. Kalau lihat orang-orang itu katanya ada yang black crash, ada yang notifikasi musik yang agak jeda. Tapi buat aku itu minor semua. Buat aku bug-bug yang sekarang kalau kalian cari di grup-grup itu tuh minor banget sih. Kalau kalian pakai aja gitu, handphonenya aman-aman aja. Layarnya bagus, apalagi udah MIUI 12.5 dan secara default itu dapat Super Live Wallpaper. Ya memang sih kalau Super Live Wallpaper kalian tuh masih bisa install dari luar gitu kan. Masih ada cara lain untuk menginstal Super Live Wallpaper-nya. Nah, cuma secara default Poco F3 ini udah dapet dan itu beneran meningkatkan meningkatkan looks-nya gitu, meningkatkan jati diri kalau ini tuh HP mahal, padahal cuma 5 jutaan aja. Nah, karena itu semua aku menobatkan Poco F3 ini sebagai handphone yang paling bener tahun 2021. Chipsetnya flagship banget, tapi dia dibalut dengan interface yang baik. Dari layar, dari speaker, dari charger, dari touch samplingnya, ini bagus banget. Kayaknya misalkan kalian pakai handphone yang sekali pakai, terus bisa sampai 3 atau 4 tahun, jawabannya ya Poco F3 ini. Dan kalau dibayangin ke depannya, handphone yang lebih baik lagi apa sih Bang? Kira-kira Poco F4 tahun depan tuh kayak apa sih? Aku nggak bisa bayangin ya. Mungkin akan ada peningkatan dari sisi chipset atau fast chargingnya. Kayaknya itu aja sih. Atau mungkin bisa menyembunyiin punch hole-nya, kamera depannya disembunyiin. Misalkan tahun depan itu performanya naik, dia pakai Snapdragon 888. Misalkan tahun depan Poco F4 pakai Snapdragon 888. Nah, menurutku pribadi nih, chipset Snapdragon 870 itu aku belum merasa kurang sekali kok. Aku nggak merasa kurang sama sekali. Bahkan di Snapdragon 865 yang ada di Poco F2 Pro itu beneran sampai sekarang juga kalian pakai apa-apa juga lancar gitu loh. No problem gitu loh. Dan menurutku Snapdragon 865 dan 870 itu adalah chipset dengan reputasi terbaik seri 8 saat ini. Kalau seri 888 tuh emang kenceng banget, cuma kencengnya ganas. Saking ganasnya sering panas kalau digeber tinggi-tinggi gitu kan. Nah, cuma kalau di Snapdragon 870 yang ada di Snapdragon 865 itu tuh udah cukup-cukup aja gitu loh. Udah no problem gitu. Bahkan sekarang kalau kita ngomongin saingannya, ke depan ada Dimensity 1100 atau Dimensity 1200. Ya itu oke sih, emang chipset Dimensity yang baru, kecil-kecil, bagus. Terus irit daya kalau aku coba di Dimensity 700 sama 800. Tapi ya tetap mirip-mirip sama Poco F3 ini. Kalau kalian pengguna biasa ya tinggal pakai aja, nggak usah sampai dilihat FPS meternya berapa, dirasain bener-bener gitu. Ini nih udah sangat kenceng banget. Mungkin walaupun ada Snapdragon 888, ada
Dimensity 1100, 1200, kayaknya ini masih bisa mengejar ke situ-situ sih. Masih bisa memberikan performa yang sama-sama baik gitu loh. Dan kalau ngomongin harga ya, ini kayaknya kalau Xiaomi jual harga di tengah-tengah ya, antara 5 sampai 7 juta, itu kayaknya nggak niat cari untung gitu. Soalnya kalau gimana ya, kalau kita beli HP kan kadang itu kayak, ini harganya segini gitu kan. Tapi udah tahu kekurangannya apa, dimana di seri berikutnya itu bakal keluar seri baru yang lebih baik lagi. Nah, cuma kalau di Poco F3 ini kayaknya worth it banget F3 ini. Soalnya kalau kita lihat kemarin ya, Poco F2 Pro ya, itu dia harganya berapa ya? Harganya 8 atau 7 juta gitu ya kayaknya. Habis itu dipukul mundur sama Mi 10T Pro kan. Nah, kalau ini Poco F3, dia harganya cuma 5,5. Ini beneran niat cari untung nggak sih si Xiaomi ini? Aku bingung banget sih. Tapi ya sebagai user ya fan-fan aja kan, seneng-seneng aja kan. Masa dapat HP murah komplain? Nggak mungkin kan? Kayaknya apa ya, dengan adanya Poco F3 ini, Xiaomi itu bakal kerja keras banget bikin HP yang lebih bagus dan lebih murah daripada Poco F3 ini. Nah, itu beneran nggak tahu ya, bisa atau nggak ya. Soalnya buat aku pribadi ini Poco F3 udah harganya udah value to performance, value to money banget ya. Udah the best lah pokoknya. Dibuat tongkrongan juga oke, dibawa kemana-mana juga ganteng handphonenya. Walaupun dibilang Poco HP gaming, tapi kita tahu sendiri ya, Poco F3 ini dari K40 dari versi China-nya. Jadi K40 itu HP dari Redmi, jadi ada Redmi K40. Dan Redmi itu bukan HP gaming ya, dan kebanyakan bentuknya kasual banget. Tapi ya akhirnya ya gaming-gaming aja kan jadinya kan. Apalagi nanti ada Redmi K40 GT yang bakal jadi Poco F3. Nah, jadi tetap walaupun di masa depan banyak HP yang bertebaran lebih baru, menurutku ini tetap HP yang paling worth it. Itu sih menurut pandanganku pribadi. Ya, segitu aja curhat kali ini. Pokoknya buat kalian yang beli Poco F3 udahan tahun ini, selamat. Itu adalah HP yang paling worth it. Dan kalau kalian mau ngirit sampai tahun-tahun berikutnya nggak ganti HP, kayaknya Poco F3 adalah pilihan yang tepat dengan harga yang paling ekonomis. Dan mungkin amannya jangan sering-sering update ya kalau udah merasa beres. Biar kedepannya tuh aman semualah, nggak perlu kenapa-napa. Jadi gitu aja videonya, dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bye! Panas.